Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad wa Muhammad. Masih bersama saya Rio Saputra, Motivator Channel. Sahabat sekalian, ya, ini ada sebuah pertanyaan yang bertanya sama saya, ya, mengatakan, Bang, bagaimana cara mengatasi rasa minder? Ya. Kali ini kita akan bahas tentang rasa minder. Rasa minder, apa rasa minder? Ya, kira-kira apa rasa minder itu? Ya. Apakah kita pernah merasakan minder dalam hidup? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, kalau kita lihat, minder itu definisinya rasa rendah diri. Ya, itu definisinya. Kira-kira apa penyebab orang merasa rendah diri? Nah, ini perlu kita gali lebih jauh. Ya, ternyata ada beberapa penyebab mengapa orang itu minder. Ya, pertama, penyebabnya adalah lingkungan. Mungkin masa kecilnya dia sering dikata-katain oleh orang lain, atau lingkungan terdekat bisa jadi keluarga. Dia sering dibanding-bandingkan oleh kakaknya, adiknya. Tuh lihat kakak kamu, tuh lihat adik kamu seperti itu. Atau dia dibandingkan oleh tetangganya. Tuh lihat si Anu, si Fulan bisa kayak gini, kamu nggak bisa. Ya. Sehingga anak itu menjadi minder. Dan ketika anak ini sering dibanding-bandingkan oleh orang lain, dia menjadi trauma. Trauma ketika anak-anak ini terbawa sampai dia besar. Ketika dia besar, dia masuk ke lingkungan baru, dia tidak percaya diri akhirnya. Karena kenapa? Lingkungan yang tadi sudah menjatuhkan dia sehingga dia menjadi minder. Karena tidak percaya diri. Setelah dia tidak percaya diri, yang ketiga apa? Dia suka membandingkan kehidupan dia dengan orang lain. Ya. Di area media sosial seperti sekarang ini, kita sering memantau, melihat unggahan teman-teman kita. Kok dia lebih sukses ya? Kok dia lebih berhasil ya? Kok dia kelihatannya lebih bahagia ya? Ketika kita mencoba meng-compare, membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, tiba-tiba kita merasa kayaknya aku ini gagal. Kayaknya sepertinya aku ini tidak bahagia. Sepertinya aku ini tidak sukses. Karena kita mencoba membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Padahal setiap orang memiliki masa yang berbeda. Setiap orang memiliki takdir yang berbeda. Setiap orang memiliki takaran yang berbeda. Setiap orang memiliki suatu hal yang berbeda dan Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, ini menarik cerita saya beberapa waktu mengikuti Mas Menteri Pendidikan maksudnya. Ya, Nadiem itu sudah 2,5 tahun tidak punya akun sosial, media sosial. Karena bagi dia insecure. Dia merasa tidak aman. Dan media sosial juga membuat dia karena merasa, ya, sebagian orang itu lonely, merasa sendirian. Padahal ada di sekelilingnya ada orang yang banyak. Oleh karena itu, yang keempat faktornya yang bisa membuat orang minder, sering mengikuti atau takut kata orang lain. Ya, hidup dalam bayang-bayang orang lain. Ketika orang, apa kata orang nanti, sehingga muncullah rasa minder. Padahal kalau kita meyakini bahwa itu hal yang benar, hal yang kita anggap itu tidak bertentangan dengan agama dan norma-norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat, kita tidak perlu minder mengambil sikap tentang sesuatu. Dan yang terakhir, yang kelima, kita kadang kurang merawat diri. Baik secara zahir yang kelihatan, physically, maupun yang batin, hati kita. Karena dua hal ini, batin kita, rohani kita, jiwa kita, dan physically ini menjadi faktor penentu kita minder atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Bagaimana cara mengatasinya? Ya. Nah, dari berbagai macam penyebab tadi, ada 5 yang kita bahas tadi, sebenarnya garis merahnya atau insight yang lain yang bisa kita bahas bahwa keminderan itu, kalau menurut definisi guru saya, adalah kesombongan yang digencet dengan kefakiran. Karena bisa jadi orang itu minder karena dia tidak memiliki sesuatu. Itu tidak memiliki harta, tidak memiliki paras yang cantik atau tampan, tidak memiliki kepintaran, ketenaran, kepopuleran, dan sebagainya. Bisa jadi, apakah ya, kita tanya-tanya. Apakah ketika orang itu parasnya tampan atau cantik, kaya atau pintar atau dia populer, baru dia tidak minder lagi? Apakah faktor-faktor itu membuat seseorang tidak minder? Ya. Dan kalau dalam agama saya, Islam, mengatakan bahwa sebenarnya yang bisa membuat orang itu tidak minder adalah karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Dan kita sebenarnya tidak perlu bersedih hati, tidak perlu merasa rendah diri, padahal kamu adalah tinggi di sisi Allah. Dan yang membuat kita tinggi, bahagia, tidak bersedih hati adalah karena kita punya Allah. Orang-orang yang tidak
memiliki Allah di dalam hatinya, dirinya, hidupnya menjadi kesepian. Hidupnya menjadi minder, tidak merasa punya sesuatu yang berharga yang bisa dibanggakan oleh orang lain. Padahal dirinya adalah berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman sekalian, khususnya anak muda sekarang yang sering dihinggapi oleh perasaan minder ini. Karena bisa jadi ini banyak sekali dibully teman-temannya di media sosial. Ya. Oleh karena itu, kalau kita punya Allah, inilah nilai kita sesungguhnya. Dan Islam membuka kacamata kita peradaban Islam bahwa status sosial orang itu ditentukan oleh derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh atribut-atribut sosial yang dia miliki. Boleh jadi ya kalau kita membanggakan apa yang kita miliki, apa yang kita kenakan, yang melekat sama diri kita, ketika kita tidak memiliki semua atribut itu, kita menjadi minder lagi. Dulu dia kaya, dulu dia seperti ini, seperti itu. Tiba-tiba ketika semua fasilitas yang tidak ada, dia menjadi minder. Apa kata orang nanti saya sudah tidak seperti dulu lagi dan sebagainya. Oleh karena itu, yang paling aman, zona aman, kalau kita ingin tidak minder, ya, adalah kita yakini bahwa yang membuat kita berharga, yang membuat kita bernilai adalah kita punya Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara-cara lain yang kita bisa bahas, kalau kita untuk menuju ke sana, kita balikkan saja dari penyebab tadi. Kalau lingkungan yang membuat kita minder, berarti kita mencari lingkungan yang bagus. Karena lingkungan yang buruk itu mematikan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa percaya diri tadi, kita butuh lingkungan yang baik. Dan menumbuhkan rasa percaya diri, artinya kita harus punya ilmu, punya pengalaman, punya sense awareness terhadap diri sendiri. Kita mengenal diri kita dengan baik. Dan orang-orang yang mengenal dirinya dengan baik, insya Allah itu ciri orang yang bersyukur. Dan orang-orang yang tidak mengenal dirinya yang dengan baik, itulah orang-orang yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan manusia pasti untuk sukses dan untuk berhasil. Tinggal bagaimana seberapa baik kita mengenal diri kita. Oleh karena itu teman sekalian, mari kita, apalagi di tengah wabah Covid ini, mudah-mudahan segera berlalu, kita harus banyak merefleksikan diri. Kita harus banyak berbicara kepada diri sendiri. Kita harus berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan siapa diri saya sesungguhnya. Apa sih potensi saya sesungguhnya? Apa misi hidup saya? Sehingga ketika kita banyak berbicara dengan diri sendiri, kita lebih mengenal diri sendiri. Ketika kita lebih mengenal diri sendiri, kita merasa nyaman dengan diri sendiri. Ketika kita bisa merasa nyaman dengan diri sendiri, kita bisa percaya diri untuk tampil, untuk muncul, untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau kita lakukan tips-tips ini, ya kita harus merawat juga. Ingat, kita ada fisik, ada rohani, itu harus dirawat. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa tampil percaya diri dan bisa mengatasi minder ini dengan baik. Pertanyaan saya, apakah rasa minder ini bisa mengantarkan orang kepada keberhasilan, kesuksesan? Ya. Kalau ini tidak bisa mengantarkan orang kepada keberhasilan, kebahagiaan, buanglah rasa minder ini jauh-jauh. Ya, mudah-mudahan setiap kita bernilai, dan ingat, nasib kita ditentukan apa kata Allah, bukan apa kata manusia atau kata orang. Dan insya Allah kalau kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita bahwa kita adalah berharga, bahwa kita adalah dicintai, bahwa kita spesial, dan kita bisa berikan kontribusi untuk orang banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.